persatuan dengan Yesus melalui Bunda Maria, dan dalam semangat cinta kasih demi kedatangan kerajaan-Mu di dalam dunia. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat Pagi. Saya istirahat ya semalam ya. Agak susah. Ada yang susah, ada yang enggak. Ada yang dengar nggak tadi malam hujan? Oh, sepanjang malam. Yang malam hujan. Baik para saudari, kita akan merenungkan permohonan kita di akhir konferensi kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita menutup rangkaian program kita dalam Ekaristi, bahwa kita bersama sebagai para pencinta hati kudus diajak untuk menjadikan dunia ini penuh cinta. Itulah yang dikatakan oleh Paus. Kita semua diajak untuk membentuk peradaban kasih. Dalam banyak temuan-temuan arkeologi, ya, kalau kita membaca sejarah itu bahwa maju tidaknya sebuah daerah pada masa itu, ya, pada masa-masa itu tahun 500-an, 300-an, suatu kota atau kampung, wilayah itu atau suatu tempat itu dikenal sebagai maju atau tidaknya itu dilihat dari apakah ada temuan tertulis. Biasanya ada prasasti, dan ketika ada prasasti di situ ada tulisan, sehingga peninggalan tulisan itu entah dalam bentuk prasasti atau daun yang dituliskan dalam daun lontar, itu menandakan bahwa daerah itu memang daerah yang maju pada masa itu. Bisa baca, bisa tulis, itu memang tanda bahwa di situ dulu pernah ada sebuah peradaban yang maju. Dilihat dari peninggalan arkeologis ada bukti prasasti. Kalau di Lampung itu ada relief dari paku, ya, kayu paku itu di Lampung. Di Jawa itu ada Monocoropo, di Bali juga ada, di Palembang juga ada, Sanskerta, di Mesir itu ada hieroglif yang berupa paku. Maka peradaban itu sebuah daerah, ada peradaban yang besar, ada peradaban yang tinggi, dikenali dari prasasti. Apakah ada tradisi tertulis, tradisi tulisan yang ditinggalkan? Bagaimana caranya kita membuat peradaban kasih? Ya, kita nanti akan pelan-pelan melihat, bahkan sampai bentuk konkretnya nanti kita belajar dari Santo Fransiskus de Sales. Sama seperti ketika Pater Devon itu menjelang meninggal di Belgia, di tempat pembaringannya dia mengatakan, aku meninggalkan kepadamu warisan yang berharga, yakni hati kudus Yesus. Itu yang diwariskan Pater Devon kepada kita sebagai para pengikutnya. Hati kudus Yesus itu diwariskan kepada kita. Dan di dalam hatinya memang kita mendapatkan penghiburan. Mengapa? Kita kan selalu dalam doa, gitu ya, dalam doa. Ketika kita mendoakan orang yang sakit, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang ditinggalkan, atau kita sendiri merasakan itu, seringkali ada doa seperti ini, ya. Semoga saudari kita yang sedang sakit ini bisa menyatukan sakit dan beritanya dengan penderitaan Kristus, ya, seperti itu, ya. Walaupun ketika orang yang mendengarkan itu batin, gue ngomongnya. Padahal saya merasakan itu sakitnya di sini, gitu ya. Tetapi itu sebagai penghiburan dan juga sebagai penghiburan iman, bahwa dalam doa itu terungkap, ya, harapan, terungkap penghiburan, terungkap
iman kita bahwa kendati pun kita sedang sakit atau dia kenalan kita, orang yang kita kasih itu sakit, ketika kita mendoakan itu, maka ada sebuah pengharapan, ada sebuah kelegaan dan juga penghiburan. Ketika melayani pengurapan orang sakit juga sama, dua-duanya sama. Semoga saudara kita yang sakit ini mendapatkan kekuatan untuk menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Letak persoalannya adalah mempersatukan. Kita butuh kekuatan ya. Ketika kita mengalami sakit atau orang lain mengalami sakit, dia tidak serta-merta mengalami itu ya. Mengalami bahwa penderitaan saya persatukan dengan penderitaan Kristus. Romo SCY yang dulu pernah berkarya lama di Indonesia dan juga menjadi dosen di FTW, Romo Van Rueden. Dia itu akhirnya kembali ke Belanda tahun 90 berapa itu ya, karena dia sakit paru-paru akut. Dan dia memutuskan untuk ketika sakit itu menyerang, dia memutuskan untuk tidak memakai painkiller ya, tidak pakai apa itu namanya, yang mengurangi rasa sakit itu, aspirin mengurangi rasa sakit itu ya, kayak morfin gitu ya. Dia tidak mengurangi rasa sakit itu dengan minum obat peredam nyeri. Dia memang mengalami itu sebagai sakit yang luar biasa karena dia punya sakit kanker paru-paru dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang kembali ke Belanda. Sebelum pulang, beliau mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit dari temannya, teman debatnya, Romo Tom Yakob. Romo Tom Yakob itu dulu Yesuit. Kalau ketemu dengan SCY ini, itu mereka selalu berdebat. Kalau yang mereka berdua sedang menguji mahasiswa, malah mahasiswanya yang jadi juri karena mereka berdebat. Nah, ketika mau pulang ke Belanda itu malah Tom Yakob yang memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, di akhir hidupnya menjelang dia berpisah dengan para formator di Jogja dengan para brother, dia mengatakan bahwa saya sengaja tidak mengurangi rasa sakit yang saya alami karena saya ingin persembahkan rasa sakit saya ini sebagai silik untuk karya kerasulan SCY di Sumatera bagian selatan. Jadi beliau memaknai rasa sakitnya itu sebagai silik, sebagai persembahan dirinya supaya karya SCY di Sumatera bagian selatan itu bisa berkembang. Jadi sakit itu memang bisa membawa kita pada absennya Tuhan. Tidak adanya Tuhan yang memperhatikan, tetapi sakit juga bisa kita persatukan sebagai silik ya, sebagai korban persembahan diri saya demi sesuatu yang lebih mulia. Jadi memang mengapa ini dipersatukan, karena memang kita ketika kita mengalami sakit itu memang tidak mudah untuk menyatukan semuanya dengan penderitaan Kristus. Ada rasa berontak, ada rasa tidak terima dengan segala sakit penyakit yang dialami. Saya sendiri mengalami ya, karena tinggal bersama dengan orang-orang tua. Dulu ketika orang tua dan sakit ya, yang penting ya, orang tua dan sakit. Bersama dengan Romo Mukasi, bersama dengan Romo Laton, bersama dengan Romo Tejo sekarang ini, bersama dengan Romo Hernasa juga dulu pernah beberapa saat. Saya bisa melihat dari mata kepala sendiri ya, bagaimana tidak mudahnya itu menyatukan penderitaan mereka.
kerapuhan mereka peragawi itu menyatukan dengan penderitaan Kristus. Tidak mudah. Ada rasa berontak dulu sebelum bisa menyatukan itu ya. Berontak, gelisah, tidak menentu, ya. Teriak-teriak, mengganggu tetangganya. Jadi situasi seperti itulah ya. Kadang-kadang minta ditemani. Itu yang saya alami di Romalan. Seringkali dia minta ditemani. Kadang dia merasa takut luar biasa. Ditanya, takut kenapa? Saya nggak tahu, saya takut. Ya kita duduk saja di sampingnya, teman-teman. Jadi situasi itu memang tidak mudah ya, bahwa ada sebuah kenyataan iman bahwa kita sebagai orang beriman, ketika kita sakit, ketika kita mengalami situasi kosong, jauh, tak berdaya, menyatukan semuanya dengan penderitaan Kristus, kenyataannya tidak mudah. Walaupun dikatakan di sini kasih karunia itu menjembatani setiap jarak, sehingga kita bisa menyatukan semuanya dengan penderitaan Kristus. Setiap kali kita menanggung penderitaan, kita juga dapat mengalami penghiburan batin karena mengetahui bahwa Kristus menderita bersama dengan kita. Karena dulu juga Yesus mengalami hal yang sama. Itu situasi di mana kita perlu menyatukan segala sesuatu yang kita alami. Di saat senang kita bersyukur atas Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Di saat kita sakit kita juga bisa tentunya menyatukan itu semua karena kasih karunia itu menjembatani setiap jarak. Dalam DN 167 juga dikatakan bahwa tanggapan terbaik kita terhadap kasih hati Kristus adalah mengasihi saudara-saudari kita. Dalam konstitusi SCY itu tentang hidup komunitas, jadi komunitas itu bukan sarana tetapi tujuan, di mana setiap anggota komunitas itu mendapatkan semangat kekuatannya dan diutus atas nama komunitas. Sehingga panggilan ini memang mengarah kepada siapapun kita ya. Ketika kita mengaku diri di dalam sebuah komunitas karya, komunitas kerasulan, komunitas misi, kita diajak untuk mengasihi saudara-saudari kita. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kasih sayang kepada saudara-saudari kita bukan sekedar hasil usaha kita. Kasih sayang menuntut perubahan hati kita yang egois. Kesadaran ini memunculkan doa yang sering diulang-ulang. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Ini kan doa yang sangat lama yang muncul kalimat ini. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Juga dikutip dalam DN nomor 168. Kita butuh rahmat juga ya untuk mengubah hati yang egois untuk bisa hati yang altruis. Altruis artinya ya kita hati yang mau berkorban.
doa ini kan selalu kita juga doakan menjadi sebuah kekuatan. Ketika perayaan puncak 100 tahun SCY, para uskup tampil di depan ya, perayaan puncak itu ada Bapak Uskup Vitus, Karun, Kardinal Ignatius. Nah, ketika Kardinal Ignatius Suharyo itu menyampaikan pesan dan kesannya, beliau mengatakan sangat terkesan dengan SCY dan beliau meminta kepada kita yang hadir pada saat itu selalu mendoakan doa ini ya. Karena beliau sangat terkesan dan tertarik dengan doa itu. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati. Dalam dia nomor 178 dikutipkan oleh Paus tentang pengalaman Santo Franciscus de Sales, di mana beliau juga pencinta hati kudus. Selain kalau kita baca dalam ensiklik Dilexiknos itu memang ditampilkan banyak tokoh-tokoh santo-santa yang pencinta hati kudusnya. Ada Megildis, Megurdis, ya. Santo Franciscus de Sales. Dikatakan bahwa di sini secara khusus Santo Franciscus de Sales, San Frades, singkat San Frades. Ya. San Frades secara khusus terpikat pada kata-kata Yesus. Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bahkan San Frades berkata bahwa dalam hal-hal yang paling sederhana dan biasa pun kita dapat mencuri hati Tuhan. Bagaimana caranya mencuri hati Tuhan? Mereka yang ingin melayaninya dengan baik harus memperhatikan tidak hanya dengan hal yang besar dan penting, tetapi juga hal yang sepele dan kecil. Karena dengan keduanya kita dapat memenangkan hati dan kasihnya. Ketika kita mempersiapkan acara-acara yang besar dan megah, di mana misalnya ada perayaan Ekaristi, ya, seringkali yang terlupakan itu misalnya itu ya, anggur, kadang tidak terisi ya, untuk misa, ada hosti suci itu, omikron yang besar tapi yang kecil-kecil itu seringkali lupa untuk diperhatikan. Tindakan-tindakan kasih yang kecil sehari-hari, misalnya ya, sakit kepala, sakit gigi, flu, perilaku aneh yang punya suami istri, ya, melelahkan, vas bunga yang pecah, kehilangan cincin, ya, Busa pernah kehilangan cincin nggak? Kehilangan sapu tangan, kehilangan sarung tangan, kehilangan sarung misalnya, ejekan tetangga. Omongan tetangga itu lebih pedas katanya daripada lombok. Upaya untuk tidur lebih awal agar dapat bangun lebih awal untuk berdoa, menerima komuni, rasa malu dalam mengekspresikan ungkapan iman di tempat umum, misalnya buat tanda salib ini tempat umum ya. Singkatnya bahwa semua kesusahan itu betapapun kecilnya, jika diterima dengan penuh kasih, adalah yang paling menyenangkan bagi kebaikan ilahi. Setuju? Yakin. Ini resepnya diterima dengan penuh kasih, dengan tulus. Misalnya ketika sakit kepala, misalnya ketika sakit gigi, ya, daripada sakit hati, lebih baik sakit. Terbalik. Lebih baik nggak dua-duanya. Jadi ini pengalaman dari San Frades ya, bahwa rasa sakit itu bahkan dari hal yang kecil dan sepele itu kalau kita bisa terima adalah
yang paling menyenangkan bagi kebaikan kita. Nah, untuk menerima itu yang tidak mudah ya. Butuh rahmat, rahmat untuk Malah dinesoni. ya. Iya, sakit. Kalau kita pas sakit gigi, lalu ada tetangga yang mungkin geraji-geraji dia atau bunyi-bunyian apa gitu, pas makin ngilu. Maka memang tidak mudah pengalaman. Kan sangat sering kita alami juga ya, sakit kepala, masuk angin. Saya sering masuk angin, apalagi kalau kena kipas angin gitu ya. Saya lebih suka keringat basah daripada kena kipas angin. Ketika saya melayani rekoleksi di berbagai tempat, tempat-tempat terbuka di paroki-paroki lingkungan. Ketika kalau kipas angin yang besar itu ya, kayak helikopter itu, malah saya jadi masuk angin. Tapi kalau nggak ada kipas malah nyaman saya, karena anginnya itu alami ya, walaupun ada keringat nggak apa-apa. Ini kuat kipas angin. Ya. Nah, tadi kita lanjut permenungan kita dari NGN nomor 167 bahwa tanggapan kita terhadap kasih Tuhan terhadap hati Kristus adalah mengasihi saudara-saudari kita, karena itu adalah satu-satunya cara ya. Terkadang menjadi satu-satunya cara untuk bersaksi pada orang lain tentang kasih kita kepada Kristus, di mana Tuhan sendiri pernah berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebab tindakan terbaik kita terhadap kasih hati Kristus yang lebih dulu mengasihi kita adalah mengasihi saudara dan saudari kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu kan memang perintah dari Tuhan Yesus kepada kita. Kita tidak boleh lupa bahwa ketika Dia mengutus murid-muridnya untuk sebuah misi, dikatakan dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja bersama dengan mereka ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid, lalu mereka pergi. Dan ketika mereka pergi, itu Tuhan dikatakan oleh Markus 16 ayat 20. Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ketika para murid itu diutus pergi, tanda-tanda ajaib itu juga menyertai mereka. Roh Kudus menyertai mereka, di mana para murid juga bisa melakukan mukjizat yang dulu pernah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi sekarang bisa dilakukan juga oleh para muridnya, karena mereka percaya dan beriman kepada
Yesus. Dan Roh Kudus menyertai mereka dalam karya-karya baik. Dengan cara yang sering dijelaskan, kasih-Nya hadir melalui pelayanan kita. Dia berbicara kepada dunia dalam bahasa yang terkadang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kasih-Nya hadir melalui karya-karya pelayanan kita. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, maka kita semua akan mendapatkan berkat-berkat yang tak terduga untuk keseharian kita. Entah itu kesehatan, entah itu kebahagiaan, entah itu berkat secara jasmani pun kita juga akan mengalaminya. Ketika kita mau melayani, mengasihi, yang terdorong oleh kasih-Nya yang lebih dulu kepada kita. Oleh karena itu, kita semua dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk melakukan kebaikan ini, untuk melakukan cinta. Sebab kita semua telah dikasihi oleh Hati Kudus Yesus, maka kita terdorong juga untuk mengasihi karena kita adalah murid-murid-Nya. Dia memanggil dan mengutusku untuk melakukan kebaikan dan mendorongmu dari dalam. Itulah sebabnya mengapa Dia memanggilku. Panggilan pelayanan, panggilan untuk berbuat baik, mungkin sebagai dokter, ibu, guru, atau imam. Dimanapun kamu berada, kamu dapat mendengar panggilannya yang menyadari bahwa Dia sedang mengutusmu untuk menjalankan misi itu. Dia sendiri berkata kepada kita, "Aku mengutus kamu." Maka apapun pekerjaan kita, profesi kita saat ini juga bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk bisa menggerakkan kita, mendorong kita dari dalam untuk bisa menjadi utusannya, untuk melakukan banyak karya baik. Karena Tuhan, sama seperti Tuhan, menyertai para murid-Nya dengan berbagai macam tanda. Tuhan turut bekerja atas diri para murid. Demikian pula ketika kita mau diutus oleh Dia, di saat kita mau melakukan kebaikan, pelayanan, maka Tuhan pun juga akan menyertai kita dengan berkat-Nya, dengan berkat-Nya. Tuhan turut bekerja di dalam karya kita setiap hari melalui ketulusan hati dan cinta. Dan saudari sekalian, inilah sebagai sebuah kesimpulan ya dari perenungan kita di akhir sesi ini, di akhir jelang akhir retret kita, bahwa jangan pernah lupa bahwa Dia selalu menyertaimu di setiap langkah. Dia tidak akan melemparkanmu ke dalam jurang maut atau meninggalkanmu hanya dengan kekuatan sendiri. Dia akan selalu ada untuk menuntun dan menyertai. Dia setia pada janjinya dan Dia akan menepatinya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah keyakinan kita sebagai para pencinta Hati Kudus selama kurang lebih 6 hari ini kita merenungkan kekayaan dari hati Kristus. Akhirnya kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau pengalaman
Pater Firman mengatakan Tuhan akan mengatur dan mencukupkan segalanya. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ke depan, masa depan kita seperti apa, tetapi yang jelas bahwa inilah keyakinan kita, inilah kepastian yang membuat kita itu tetap melangkah sebagai seorang peziarah yang penuh harapan karena memang didasarkan pada sebuah kepastian ini. Ada Yesus Tuhan yang menyertai di setiap langkah hidup kita. Kayaknya itu deh, nggak ada kata akannya deh. Aku menyertai kamu sampai itu nggak pakai akan deh. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Janjinya. Matius 28 ayat 2. Paus Urbanus IV ketika meletakkan hari raya Corpus Christi juga mengutip ini ya, bahwa seperti kata-kata Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, dan kata-kata itu terwujud di dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita bahkan dalam tanda yang lahiriah, dalam sakramen yang kita terima dalam komuni suci. Maka itu adalah tanda penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Jadi kita juga menyatukan hidup kita, menyatukan syukur penderitaan kita dengan kurban Kristus dalam Ekaristi. Untuk penutup konferensi ini kita doakan doa ini ya. Satu penggalan dari doa Thesaurus dan Timotius Yesus. Hati Yesus yang pantas disembah, Berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. ya hati Yesus, karena lampu-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya ingat doa Thesaurus terus ya.